Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulhan Arif Razin dengan 2301050225 presensi 17. Baik, pada video ini saya akan menjawab soal mata kuliah bimbingan dan konseling. Soal yang pertama, setelah mempelajari materi-materi terkait bimbingan dan konseling, kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi. Yang pertama, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting karena bertujuan membantu siswa dalam perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan karir. Siswa sering menghadapi berbagai tantangan baik akademik maupun sosial emosional yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Di sini BK hadir untuk membantu siswa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi sehingga mereka bisa mencapai potensi maksimalnya. Selanjutnya, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk membantu individu agar mampu mengarahkan dirinya sendiri. Sedangkan konseling lebih menitikberatkan pada interaksi antara konselor dan klien yang bertujuan memecahkan masalah emosional dan psikis yang dialami klien. Untuk persamaannya, keduanya bertujuan untuk membantu siswa baik dalam mengembangkan potensi maupun mengatasi masalah. Untuk perbedaannya, bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan, sedangkan konseling lebih bersifat kuratif atau untuk menyelesaikan masalah secara spesifik. Selanjutnya, mengapa guru membimbing? Jadi, guru di sekolah, khususnya di SD, perlu memberikan bimbingan karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Guru dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan membantu mereka baik secara akademis maupun emosional. Selanjutnya, yang kedua, urgensi dan kedudukan BK. Urgensi BK, bimbingan dan konseling penting karena mendukung perkembangan siswa secara holistik yang meliputi aspek akademis, sosial emosional, serta pemahaman diri yang penting bagi pengembangan karakter dan kemampuan siswa. Untuk kedudukan BK di sekolah merupakan layanan khusus yang berdiri sendiri, namun tetap terkait dengan keseluruhan proses pendidikan. Layanan ini biasanya dilakukan oleh konselor sekolah yang profesional. Selanjutnya, BK di sekolah berfokus pada 3 wilayah atau 3 bidang utama. Yang pertama, akademis, membantu siswa dalam mencapai prestasi akademik yang terbaik. Yang kedua, pribadi dan sosial, mendukung pengembangan kepribadian, nilai-nilai moral, dan keterampilan siswa. Yang ketiga, bidang karir, mempersiapkan siswa untuk merencanakan karir dan masa depan mereka. Selanjutnya, untuk keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru di sekolah lebih fokus pada pengajaran akademis, sementara konselor fokus pada aspek emosional dan sosial siswa. Namun keduanya bekerjasama untuk mencapai perkembangan siswa secara optimal dan maksimal. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Tujuan BK yakni membantu siswa mencapai perkembangan optimal sesuai dengan potensinya. Untuk fungsinya ada beberapa. Yang pertama, fungsi pencegahan, yakni mencegah masalah yang mungkin timbul. Yang kedua, fungsi pengembangan, meningkatkan potensi dan kemampuan siswa. Yang ketiga, fungsi kuratif, yakni membantu siswa dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, orientasi BK. BK berorientasi pada perkembangan siswa sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk yang keempat, asas dan prinsip BK. Asas-asas BK meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kekinian. Untuk prinsip-prinsip BK mencakup pemahaman tentang siswa sebagai individu yang unik,
pendekatan yang sistematis, dan intervensi yang profesional dan bertahap. Selanjutnya, sebagai calon guru kelas SD, pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik di SD. Berikan gambaran terkait penerapan tersebut. Baik, untuk yang pertama, fungsi BK, guru dapat menerapkan fungsi BK dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Misalnya dengan menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan mendeteksi dini masalah yang mungkin muncul, seperti perundungan atau kesulitan belajar. Yang kedua, orientasi BK. Guru bisa mempraktikkan orientasi BK dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Misalnya memberikan perhatian khusus kepada siswa yang menunjukkan tanda-tanda stres atau kebingungan, serta mengarahkan mereka untuk mencari bantuan lebih lanjut dari konselor sekolah bila diperlukan. Yang ketiga, asas BK. Jadi, guru dapat menerapkan salah satu asas dari BK, yakni asas kerahasiaan. Jadi, ketika siswa bercerita tentang masalah pribadi, guru dapat menjaga kerahasiaannya, serta membuat siswa menjadi lebih terbuka dalam menceritakan masalahnya, dan akhirnya dapat memberikan kemandirian siswa dalam proses belajar. Untuk soal nomor 2, jelaskan secara lengkap bagaimana profil guru yang berkualitas. Profil guru yang berkualitas dalam pendidikan yaitu guru yang memiliki 1. Kompetensi pedagogi. Guru harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Ini termasuk penguasaan metode pembelajaran, pemahaman tentang kurikulum, serta kemampuan untuk membuat suasana kelas yang kondusif dan menarik. Yang kedua, kompetensi profesional. Guru yang berkualitas memiliki penguasaan yang mendalam terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Ini berarti guru harus selalu mengupdate pengetahuan mereka, mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang baik, seperti berwibawa, bersabar, disiplin, serta dapat menjadi teladan bagi siswa. Sikap profesionalisme juga harus terlihat dalam cara mereka bersikap di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, kompetensi sosial. Guru yang baik mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, orang tua, serta masyarakat secara efektif, yang mencakup kemampuan untuk membangun hubungan positif dengan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yang kelima, empati dan kepedulian. Guru yang berkualitas mampu memahami dan peduli terhadap kebutuhan siswa, baik dalam segi akademik maupun emosional. Mereka dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu siswa secara menyeluruh dan berkembang secara optimal. Yang keenam, inovatif dan kreatif. Seorang guru yang berkualitas tidak hanya mengajar secara konvensional, tetapi juga mencari cara baru dan inovatif untuk menyampaikan materi agar menarik dan relevan bagi siswa. Selanjutnya, untuk kaitannya dengan bimbingan dan konseling, sebagai guru SD yang berkualitas untuk memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling agar dapat dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, guru dapat bekerja sama dengan konselor untuk merujuk siswa yang membutuhkan perhatian khusus, baik terkait masalah akademik maupun sosial emosional. Berkomunikasi secara rutin dengan konselor dapat membantu menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Yang kedua,
Guru berada di posisi yang ideal untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah yang dihadapi siswa, seperti perubahan perilaku, penurunan prestasi, atau masalah sosial. Dengan demikian, guru bisa menghubungi konselor untuk penanganan lebih lanjut. Yang ketiga, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan suportif di mana siswa merasa nyaman berbicara tentang masalah mereka. Ini bisa membantu siswa lebih terbuka untuk mencari bantuan jika menghadapi kesulitan. Yang keempat, dalam peran sebagai guru kelas, guru bisa menerapkan prinsip-prinsip BK seperti menjaga kerahasiaan ketika siswa berbagi masalah, serta mendorong siswa untuk mandiri dan terbuka dalam mengatasi masalah mereka. Yang kelima, selalu terbuka untuk pelatihan dan pengembangan diri di bidang bimbingan dan konseling. Hal ini dapat membantu guru memahami lebih baik bagaimana menangani masalah yang mungkin dihadapi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, pentingnya memahami karakteristik peserta didik. Memahami karakteristik sangat penting karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan memahami siswa, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemahaman karakter siswa membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Hal ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan kondusif. Dengan memahami karakter siswa, guru dapat lebih cepat mendeteksi jika ada masalah atau perubahan perilaku yang perlu diatasi, baik secara akademik maupun sosial emosional. Yang terakhir, setiap siswa memiliki potensi yang berbeda. Guru yang memahami karakter siswa akan lebih mudah membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selanjutnya, karakter apa saja yang perlu dipahami dan bagaimana cara memahami karakter peserta didik. Untuk karakter peserta didik, biasanya mengacu pada sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Sedangkan cara untuk memahami karakter peserta didik yang pertama dapat dengan melakukan observasi, mengamati perilaku siswa di kelas, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan belajar. Yang kedua, interaksi langsung. Sering-seringlah berkomunikasi dengan siswa secara langsung, baik secara formal di kelas maupun secara informal di luar kelas. Hal ini dapat membantu guru mendapatkan gambaran lebih baik tentang karakter dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, konsultasi dengan orang tua atau mendiskusikan karakter anak dengan orang tua. Hal ini dapat membantu memberikan wawasan tambahan tentang kondisi siswa di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, selalu mengevaluasi perkembangan siswa dari segi akademis dan sosial emosional untuk mengetahui perubahan dan perkembangan karakter siswa. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 9 layanan BK. Berikan contoh implementasinya di sekolah dasar 3 diantaranya. Baik, yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini bertujuan membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah, kurikulum, serta peraturan dan tata tertib sekolah. Di SD, layanan orientasi dilakukan pada awal tahun ajaran untuk siswa baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi memberikan pengetahuan dan wawasan kepada siswa mengenai berbagai hal yang dibutuhkan, seperti cara belajar yang efektif, pentingnya menjaga kesehatan, atau mengenal nilai-nilai moral. Yang ketiga, ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini membantu siswa menentukan penempatan yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Pada tingkat SD, hal ini sering berkaitan dengan penyaluran siswa ke dalam kelompok belajar atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, layanan penguasaan konten.
Layanan ini membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi atau keterampilan tertentu yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Di SD, ini mencakup bimbingan belajar, strategi belajar, dan keterampilan mengelola waktu. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik melalui konseling individual. Di SD, layanan ini biasanya dilakukan untuk siswa yang menunjukkan tanda-tanda stres, kecemasan, atau masalah perilaku. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok melibatkan sekelompok siswa dalam membahas isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti keterampilan sosial, nilai-nilai moral, atau cara menyelesaikan konflik. Yang ketujuh, layanan meditasi. Layanan meditasi berfungsi untuk menyelesaikan konflik atau masalah antara dua belah pihak, baik antar siswa dan guru, atau antar siswa dan orang tua. Meditasi membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan ini membantu siswa dalam kelompok kecil untuk membahas dan mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi bersama. Biasanya terkait masalah yang lebih mendalam atau emosional. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi memberikan bantuan kepada siswa, guru, orang tua, atau pihak lain yang terkait dalam memahami kebutuhan dan berkembang siswa. Di SD, ini dapat melibatkan konsultasi tentang cara mendukung siswa dengan kebutuhan khusus atau kesulitan belajar. Untuk 3 contoh implementasi layanan BK di SD. Yang pertama, layanan orientasi. Ketika siswa baru masuk kelas 1, guru bisa mengadakan kegiatan tur sekolah, memperkenalkan ruang-ruang penting seperti perpustakaan, kantin, dan ruang guru, serta menjelaskan peraturan sekolah dengan cara yang mudah dipahami anak-anak. Yang kedua, layanan konseling perorangan. Jika seorang siswa mengalami masalah pribadi seperti merasa terisolasi atau menjadi korban perundungan, guru dapat menyediakan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut, mendengarkan keluh mereka, dan memberikan dukungan serta solusi. Yang ketiga, layanan meditasi. Ketika ada konflik antara dua siswa, misalnya terkait merebutkan tempat duduk atau permainan, guru dapat melakukan meditasi dengan memfasilitasi percakapan antara kedua belah pihak siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.